Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah PTBE akan mempresentasikan tentang Clean Coal Technologies in China, Current Status and Future Perspective. Saya Devi Bunda Prames akan menjelaskan pengantar pembangkit listrik tenaga batubara. Batubara adalah sumber energi primer yang dominan di Cina, menyumbang sekitar 64% dari total konsumsi energi primer pada tahun 2015. Batubara juga merupakan sumber dan bahan utama untuk pembangkit listrik industri padat energi seperti baja dan semen, dan merupakan sumber utama gas rumah kaca dan polutan udara di Cina. Meskipun sejumlah besar langkah kebijakan telah diluncurkan untuk mengendalikan konsumsi batubara guna mengatasi perubahan iklim dan mengurangi polusi udara, bahwa batubara masih akan memainkan peran dominan dalam konsumsi energi Cina. Lebih dari 50% pada tahun 2030 dan sekitar 30% pada tahun 2050. Sehingga Cina perlu mengembangkan opsi teknologi yang lebih efisiensi dan bersih agar Cina dapat terus memanfaatkan sumber daya batubaranya yang melimpah dan terjangkau, misalnya teknologi batubara bersih atau CCTS, yaitu teknologi yang memfasilitasi penggunaan batubara dengan cara yang memuaskan secara lingkungan dan ekonomis. Kemudian pembangkit listrik tenaga batubara. Teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara terutama terdiri dari pembakaran langsung batubara tradisional dan rute teknis pembangkit listrik gasifikasi batubara baru. Teknologi pembangkit listrik gasifikasi batubara terutama melibatkan teknologi IGCC. Teknologi pembangkit listrik canggih. Teknologi GCC merupakan teknologi pembangkit listrik canggih dengan efisiensi pembangkit listrik yang tinggi dan kinerja lingkungan yang sangat baik. Cina melakukan penelitian untuk mengembangkan superkritikal dan unit ultra superkritikal dengan kapasitas pembangkit listrik lebih dari 600 MW. Teknologi pembangkit listrik ini berefisiensi tinggi dan bersih diterapkan untuk mengubah unit tenaga panas lama yang ada. Langkah-langkah ini sangat meningkatkan efisiensi industri pembangkit listrik tenaga panas di Cina. Cina juga melakukan penelitian dasar tentang pembangkit listrik ultra superkritikal 700C, penelitian CFB dan IGCC, dan demonstrasi komersial dari unit boiler CFB superkritikal 600 MW. Pencapaian ini sangat berkontribusi pada optimalisasi struktur industri tenaga termal, peningkatan efisiensi pembangkit listrik tenaga batubara secara komprehensif, dan pengurangan emisi polutan. Teknologi pembangkit listrik tenaga batubara superkritikal dan ultra superkritikal Cina kini telah mewujudkan lompatan besar ke depan dalam pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga batubara ultra superkritikal. Pada tahun 2014, total kapasitas terpasang unit ultra superkritikal melebihi 100 GW. Salah satu proyek pembangkit listrik tenaga panas ultra superkritikal 1000 MW di Cina yaitu pembangkit listrik Shanghai Wagiaoqiao nomor 3, menerapkan serangkaian inovasi dan optimalisasi menuju penghematan energi dan penurunan emisi. Saya Justu Immanuel Ishak. Di sini saya akan membahas mengenai konversi batubara yang bisa dibilang adalah proses mengubah batubara menjadi hal lain yang dapat dimanfaatkan lebih efisien selain ketika langsung dibakar. Terdapat 5 teknologi konversi batubara di Cina. Yang pertama yaitu gasifikasi batubara. Gasifikasi batubara merupakan suatu metode yang sangat efisien untuk mengubah senyawa organik atau bahan bakar, termasuk batubara tentunya, dalam bentuk padat menjadi bahan bakar yang berbentuk gas. Bisa dibilang proses gasifikasi ini merupakan metode yang sangat penting dari semua proses konversi. Dalam gasifikasi batubara terdapat teknologi yang dinamakan pressurized gasification. Nah, teknologi ini telah digunakan secara luas dalam industri kimia di Cina. Dan dalam dekade terakhir, itu banyak teknologi gasifikasi batubara baru yang telah dikembangkan dan berkembang sangat pesat. Dalam gasifikasi batubara juga teknologi yang dinamakan Train for Gasification di Cina bisa dibilang telah memasuki tahap pemasaran. Salah satu contohnya yaitu pada tahun 2012 telah dibangun gasifier dengan kapasitas yaitu 3.000 ton per hari. Nah, kemudian di Cina juga penelitian teknologi gasifikasi baru juga telah dilakukan.
yang bisa dibilang teknologi gasifikasi batubara tersebut yaitu gasifikasi batubara di bawah tanah yang dimulai itu pada tahun 2009. Nah, terdapat dua masalah utama pada gasifikasi batubara di bawah tanah ini, yaitu polusi bawah tanah dan stabilitas atau ketahanan dari operasi ini. Lalu yang kedua yaitu likuifasi atau pencairan batubara. Nah, pada teknologi ini, pencairan batubara terdapat direct dan indirect liquefaction. Pada direct liquefaction, telah dibangun fasilitas pertama dan terbesar di dunia yang berhasil dioperasikan itu pada tahun 2008 dengan kapasitas 1 megaton per A. Sedangkan pada indirect liquefaction sendiri itu masih dalam tahap pengembangan dan penelitian terhadap beberapa teknologi, yaitu low temperature slurry bed, high temperature slurry bed, dan high temperature fixed fluid acid bed. Kemudian teknologi yang ketiga yaitu konversi batubara ke synthetic natural gas atau SNG. Nah, sebenarnya di Cina itu beberapa pabrik berskala besar konversi batubara ke SNG ini masih dalam tahap pembangunan. Nah, baru-baru ini penelitian dan pengembangan dalam negeri Cina ada konversi batubara ke SNG telah dilakukan. Beberapa pabrik metanasi itu telah dibangun. Nah, salah satunya yaitu dibangun pabrik metanasi dengan kapasitas 3.000 meter kubik per jamnya dan telah beroperasi lebih dari 5.000 jam. Bisa dibilang teknologi konversi ini masih dalam pengembangan. Namun juga ada masalah serius dalam konversi batubara ke SNG ini, yaitu polusi air. Yang keempat yaitu konversi batubara ke bahan kimia. Nah, konversi batubara ke bahan kimia ini penelitiannya telah dilakukan secara sistematis di Cina. Teknologi yang dikembangkan itu diantaranya ada methyl ether atau methanol to olefin yang disingkat DMTO. Nah, pada DMTO ini sudah dalam tahap komersil, yang mana pada tahun 2011 unit pertamanya telah dibuat dengan kapasitas 600 kiloton per A. Lalu ada sinopik methanol to olefin yang disingkat SMTO. Juga pada tahun 2011 telah diterapkan dan dibangun unitnya dengan kapasitas yaitu 600 kiloton per A. Dan fluid acid bed methanol to propylene yang disingkat FMP. Nah, dalam hal ini banyak pengembangan terus terjadi. Teknologi konversi di Cina itu semakin maju dan meningkat serta dikembangkan salah satu proses baru, yaitu proses fluid acid bed methanol to aromatics atau yang disingkat FMTA, yang mana unit pabrik pertamanya itu telah dibangun dengan kapasitas 30 ton per A. Lalu yang terakhir yaitu pirolisis batubara tingkat rendah. Seperti yang kita tahu, batubara tingkat rendah itu seperti lignit atau subbituminous. Nah, di Cina itu diperkirakan 55% dari batubaranya adalah batubara tingkat rendah. Yang seperti itu tadi, yaitu lignit dan subbituminous. Nah, karena untuk memanfaatkan batubara tingkat rendah, itu membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar dan penyimpanan yang lebih luas, yang bisa dibilang tidak sebanding dengan energi yang dihasilkannya. Maka dalam hal ini diperlukan proses konversi pada batubara tersebut, yang salah satunya yaitu proses pirolisis untuk mengubah batubara tingkat rendah menjadi produk yang lebih berkualitas. Nah, setelah membahas 5 teknologi tadi, gimana pandangan ke depan mengenai teknologi konversi batubara ini? Nah, sebenarnya teknologi konversi batubara ini sangat berperan penting sebagai pengembang dari bahan bakar alternatif dan bahan kimia yang nanti pastinya ini akan mengalami kelangkaan minyak dan membutuhkan energi alternatif lain. Nah, untuk memaksimalkan efisiensi konversi batubara, maka
butuh konversi yang paling baik dan yang paling efisien. Dalam hal ini diperlukan inovasi-inovasi terbaru atau bisa jadi perubahan mendasar dari teknologinya, yaitu teknologi-teknologi baru tentunya. Namun di sisi lain juga lingkungan menjadi hal yang harus diperhatikan. Pelestarian lingkungan itu sangat penting, mengingat teknologi ini menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Dan hal ini menjadi pertimbangan dan tantangan bagi industri di Cina. Sekian dari saya, terima kasih. Kebijakan pengendalian pencemaran polusi jelas menyebabkan penurunan emisi pencemaran dari pembangkit listrik tenaga panas. Sejak 2004, batas emisi menjadi lebih ketat. Tabel 2. Mempercepat penggunaan perangkat pengendali polusi udara atau APCD dan pemasangan serta penerapan teknologi baru yang serupa di sebagian besar pembangkit listrik tenaga batubara. Misalnya pada tahun 2012, pemerintah Cina memasok dana sebesar 1,09 miliar yuan untuk mendukung program pengendalian polusi udara di 15 kota utama. Karena peraturan pembatasan emisi yang ketat untuk pembangkit listrik tenaga batubara, total emisi NO2, NOx, dan PM terus menurun mulai sejak tahun 2006. Untuk penggunaan teknologi Wet Flue Gas Desulfurization atau WFGD merupakan teknologi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena sumber sulfur padat yang melimpah, produk sampingan yang mudah diolah, mudah beradaptasi dengan berbagai jenis batubara, dan pemangkasan biaya yang jauh lebih efisien. Dan untuk perkembangan masa depan, teknologi pengendalian polusi pembangkit listrik tenaga batubara hanya akan fokus pada 3 topik utama. Yang pertama, diperlukan teknologi efisiensi yang tinggi dan biaya yang rendah, seperti pengendalian bersama polutan dan aplikasi industri teknologi kontrol partikel halus multibidang berdasarkan penelitian mendasar. Yang kedua, teknologi kontrol untuk logam berat dan senyawa organik volatil atau VOC memerlukan studi lebih lanjut dan aplikasi komersial untuk penyerapan dan oksidasi katalitik VOC dan logam berat seperti Hg, As, aluminium, Pb, dan sebagainya. 3. Penggunaan kembali produk sampingan APCD merupakan masalah penting. Contohnya, termasuk proses pemanfaatan untuk produk sampingan, penghilangan multipolutan, dan desulfurisasi semi kering, dan regenerasi katalitik. Penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon CCUS. Cina menyumbang lebih dari 25% emisi CO2 global dan teknologi CCUS akan memainkan peran penting dalam pengurangan CO2 di masa depan. Pertama, teknologi penangkapan CO2 dapat dikategorikan menjadi 3 metode: tangkapan pra-pembakaran, tangkapan pasca pembakaran, dan oxy-flow pembakaran. Yang kedua, transportasi adalah langkah paling matang secara teknis dalam CCUS, dan pipa adalah bentuk transportasi CO2 yang paling matang. Salah satu tantangan utama dalam CCS adalah masalah penyimpanan yang membatasi operasi CCS skala besar di tingkat global, baik di jangka pendek dan jangka panjang. Kesimpulannya, batubara adalah sumber energi yang paling melimpah di Cina dan akan terus menjadi sumber energi yang dominan di Cina selama beberapa dekade. Agar pemanfaatan batubara lebih baik, CCT telah mencapai perkembangan luar biasa dalam 10-15 tahun terakhir. Yang pertama adalah di bidang teknologi pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Cina telah mencapai level baru dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, cukup banyak teknologi konversi batubara yang berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir dari skala percontohan hingga demonstrasi dan timbangan komersial. Yang ketiga, karena kemajuan dalam teknologi pembakaran dan pengendalian polutan dan untuk mendorong standar emisi yang lebih ketat dan kebijakan. Yang keempat, demonstrasi penangkapan CO2 seperti pra-pembakaran, penangkapan pasca pembakaran, dan penyimpanan dan pemanfaatan CO2 dan lain sebagainya telah dicapai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.